Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu Waton. Kali ini saya sedang mengunjungi salah satu sendang yang berada di Kabupaten Bantul. Tepatnya itu di Dusun Guwo, Kelurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendang yang saya datangi kali ini bernama Sendang Angin-Angin. Nah, dari namanya aja sudah penasaran toh. Kali ini saya mendatangi ini karena penasaran ya. Menurut sumber yang saya baca, sendangnya itu berkaitan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga dan putri dari Kerajaan Mataram atau putri dari Eyang Panembahan Senopati yang bernama Sekar Pembayun. Kemudian untuk sendangnya itu berada di atas. Untuk video full penjelasannya mari kita ikuti, kita explore bersama-sama ya. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi dari Sendang Angin-Angin ya. Kenapa disebut Sendang Angin-Angin? Karena bisa kalian dengarkan ya melalui mikrofon ini. Ada semilir anginnya. Kemudian dulu sendang ini kan berkaitan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga ya, yang waktu dulu beliau tiba di sini itu beliau tidak menemukan sumber mata air. Kemudian beliau itu menancapkan tongkat sembari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya muncul sumber mata air. Dulu belum ada namanya, dan yang memberi nama itu ketika putri dari Panembahan Senopati itu berdiam diri di sini, bersinggah di sini. Seperti itu yang putri dari Panembahan Senopati yang bernama Sekar Pembayun. Ya. Bismillah. Ya. Oke guys, tepat di belakang saya ini ya adalah Sendang Angin-Anginnya. Kemudian menurut sumber yang saya baca bahwasanya Sendang Angin-Angin ini setiap 1 tahun itu dikuras airnya, dan itu melibatkan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh masyarakat ya, bahwasanya dikuras itu menjadi rasa bersyukurnya masyarakat sekitar kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dulu kan di sini itu tidak ada sumber mata air ya, karena ini sumber mata airnya dulu ditancapkan tongkat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian muncullah sumber mata air seperti itu. Kemudian untuk pengurasannya itu setiap maulud Nabi. Kemudian yang kedua itu setiap malam 21 Ramadan. Nah, untuk lokasinya kita sebenarnya datang ke sini tuh belum tepat ya, atau kurang pas ya, karena tidak bersamaan dengan pengurasan. Jadi menurut sumber yang saya baca, ketika di sini dilakukan pengurasan itu di sini ada pagelaran seperti tari-tari dan karnaval patung-patung atau tokoh-tokoh masyarakat seperti itu guys. Nah, kita datangnya kurang pas. Kalau nunggu malam 21 Ramadan ya masih lama, masih sekitar 60 harian. Seperti itu guys. Kemudian lanjut ke ceritanya ya, bahwasanya Sendang Angin-Angin ini berkaitan dengan tadi yang saya sebutkan di awal, bahwasanya berkaitan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, ketika dulu beliau Kanjeng Sunan Kalijaga datang di sekitaran sini tuh masih hutan kalau dulu ya. Dan kemudian beliau tuh mau mencari air, tapi beliau tidak menemukan. Lantas beliau menancapkan tongkat, kemudian munculnya sumber mata air yang sampai saat ini airnya tuh tidak pernah kering meskipun pada musim kemarau. Seperti itu guys, yang bikin saya kagum. Lanjut ke cerita selanjutnya, kenapa bisa dinamakan Sendang Angin-Angin ya, karena dulu ketika beliau
Sekar Pembayun itu melakukan perjalanan dari Mataram ke Mangir, beliau tuh singgah di tempat ini. Dulu menurut sumber yang saya baca itu masih perbukitan di sini, yang diapit Bukit Payaman dan Bukit Beji seperti itu. Nah, kemudian beliau itu menemukan sumber mata air ini dan singgah di sini. Kemudian ini kan dulu belum ada namanya, yang memberi nama kan Sekar Pembayun tadi. Nah, karena semilirnya angin-angin di sini cukup membuat hati tentram, kemudian bisa rileks. Kemudian Sekar Pembayun itu menamakan sendang ini sebagai sendang angin-angin seperti itu. Dan untuk adat istiadatnya untuk pengurasan tadi ya masih dilakukan sampai saat ini, guys. Itu bertujuan untuk rasa syukur ya, rasa syukur masyarakat sekitar kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan sumber mata air dan manfaatnya ya yang berguna untuk masyarakat ya, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luar atau luar dari daerah sini seperti itu. Oke, menurut sumber yang saya baca ya, bahwasanya sendang di sini itu masih banyak orang yang mendatangi ya untuk ketentuan atau keinginan tertentu ya guys, seperti yang pernah saya dengarkan bahwasanya ada seseorang yang sedang sakit, kemudian berobat ke sana kemari belum juga sembuh, kemudian datang ke sini dan meminta air yang ada di sini. Nah, meminta air yang ada di sini entah diminum atau entah buat mandi. Kemudian sakitnya itu sembuh. Nah, itu yang harus kita garis bawahi ya, bahwasanya yang menyembuhkan itu bukan dari airnya, melainkan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau yang sakit tadi itu sudah berdoa, sudah berikhtiar menyembuhkan sana ke sini dan kemudian mendapatkan informasi di sini ya. Dan dalam hati si seseorang yang meminta air tadi ke sini kan niatnya ingin mencari obat untuk kesembuhan sakitnya. Kemudian kan berdoa yang pertama tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian airnya itu bisa menjadi lantaran, siapa tahu kan seperti itu. Nah, kalau untuk lokasinya ya memang benar ini dinamakan sendang angin-angin karena dari tadi itu saya tidak merasakan gerah di sini. Karena apa namanya, semilir angin-anginnya juga sangat kencang ya. Tapi nggak tahu kedengaran di mikrofon apa tidak, seperti itu. Airnya sangat jernih sekali. Ini saya mau pegang. Bismillah. Dan yang saya kagumi dari sendang angin-angin ini ya, itu tidak pernah kering meskipun musim kemarau loh guys, karena airnya itu dipercaya mengalir terus. Nah, ini alirannya mengalir terus ke sana seperti itu guys. Dan tadi ketika kita memasuki lokasi ini kita juga bertemu masyarakat sekitar dan beliau tadi juga menceritakan sedikit tentang lokasi di sini. Nah, di sana tadi kan ada joglo ya, joglonya itu kemungkinan baru ya karena dulu belum ada. Kemungkinan dipakai untuk acara tadi, pengurasan setiap satu tahun 2 kali tadi. Kalau bisa saya sebutkan ya, di sini tuh Desa Mowocoro ya yang masih memegang erat kebudayaan. Kemudian Desa Triwidadi itu ditunjuk sebagai desa wisata sekaligus desa budaya karena masyarakat sekitarnya itu masih memegang erat kebudayaan dari melestarikan apa yang telah diberikan oleh leluhur-leluhur dulu, seperti itu guys. Kemudian saya tidak tahu ya batuan ini tersusun sejak dahulu atau belum lama, saya juga kurang tahu ya karena ini juga sudah berlumut ya. Kemudian tatanan batunya itu juga rapi dan membuat sendang angin-angin ini sangat asri dan sejuk. Dari tatanannya sangat rapi sekali ya. Seperti itu guys. Kita sini. Oke guys, mungkin ini dulu ya yang bisa saya explore, bisa saya sampaikan di sendang angin-angin yang berada di Dusun Guwo, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu sedikit cerita yang bisa saya sampaikan ya, karena sumber yang saya baca atau sumber
cerita yang saya peroleh menceritakannya seperti itu. Dan untuk sendangnya ya, dari tadi saya tertiup angin karena memang di sini sangat sejuk sekali. Seperti itu guys. Guys, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, bisa saya explore. Kemudian bagi kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya, agar Wahyu Waton dapat berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk itu saya akhiri perjalanan kali ini. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.